Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 di SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini Pak Lis akan memberikan pembahasan latihan soal dalam menghadapi penilaian akhir semester gasal ya untuk kalian di kelas 10. Oke, di sini nanti untuk soal penilaian akhir semester itu ada 40 soal. 40 soal ini berbentuk pilihan ganda dengan pembagian materinya setiap babnya ada 10 soal. Oke. Jadi untuk pembahasan kali ini nanti ada 10 soal. Ini kita sebut sebagai part 1 ya. Nanti berarti kalian harus mengikuti pembahasan ini sebanyak 4 bagian. Oke, untuk bagian pertama di sini Pak Lis punya soal yang nomor 1 seperti ini ya. Bentuk sederhana dari A pangkat 5 B C pangkat 3 kemudian dipangkatkan 3 per A pangkat 2 B pangkat 3 C kemudian dipangkatkan negatif 1. Oke. Langkahnya kalau kita mendapat soal seperti ini, ingat kalau ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi itu berarti kita tinggal mengalihkan saja pangkatnya. Oke, ini Pak Lis tulis dulu soalnya. A pangkat 5 B C pangkat 3 kemudian dipangkatkan 3 per A pangkat 2 B pangkat 3 C pangkat min 1. Kayak gini ya. Berarti untuk yang bagian atas ini semua pangkat kita kalikan dengan 3 ya, karena di sini pangkatnya kan jelas ini 3. Berarti ini kita kalikan semuanya. Oke, berarti jadinya A pangkat 5 kali 3 15. Kemudian B pangkat ini kan di sini 1 tidak ditulis ya. Berarti B 1 kali 3 3, kemudian C-nya 3 kali 3 jadinya 9. Nah, begitu pula untuk yang bawah ini berarti semua pangkat di A, B, dan C ini kita kalikan dengan negatif 1. Berarti A pangkat 2 kali negatif 1 berarti min 2. Kemudian B pangkat 3 kali min 1 min 3. Kemudian C-nya 1 kali min 1 berarti negatif 1. Nah, selanjutnya sifat eksponen yang kita gunakan adalah kalau ada operasi pembagian, maka nanti operasinya akan berubah menjadi operasi pengurangan. Berarti nanti kita kumpulkan yang A dengan A sendiri, ini ya. Kemudian nanti yang B dengan B, yang C dengan yang C. Nah, berarti jadinya A pangkat 15 dikurangi negatif 2. Kemudian B 3 dikurangi min 3. Kemudian C 9 dikurangi negatif 1. Maka hasilnya A pangkat 15 dikurangi min, berarti jadi ditambah ya, jadi 17. Kemudian B pangkat 3 min 3 jadinya juga ditambah, berarti 6. Kemudian C pangkat 9 dikurangi min 1. Oke, berarti 10. Nah, maka jawabannya adalah ini, A pangkat 17 B pangkat 6 C pangkat 10. Oke, gitu ya. Itu untuk soal nomor 1. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Jika diketahui P sama dengan 8, oke, kita tulis dulu P8. Kita langsung ubah menjadi bilangan berpangkat. 8 itu 2 pangkat 3. Kemudian Hi-nya adalah 25. Ini juga sama, kita ubah jadi pangkat, jadinya 5 pangkat 2. Terus yang ditanyakan adalah nilai dari 5 P pangkat 2 per 3 Hi pangkat setengah ya. Berarti langkahnya ini nilai P sama H-nya bisa kita langsung substitusikan ya. Berarti 5 kali P, P-nya tadi adalah 2 pangkat 3 pangkat 2 per 3 kali H, H-nya adalah 5 pangkat 2 pangkatnya 1 per 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini pangkat ini kita kalikan. Begitu pula untuk yang ini belakang. Nah, jadinya 5 kali 2, lah ini bisa dicoret ya, 3, ini 2 coret sini. Berarti 2 pangkat 2 sisanya. Kemudian 5 pangkat 1. Hasilnya 5 kali 4 2 pangkat 2. Kemudian kali 5 pangkat 1 5. Kemudian kita kalikan 5 kali 4 20. 20 kali 5 berarti 100. Oke, berarti ini jawabannya untuk nomor 2. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Hasil dari 8 pangkat 2 per 3 ditambah 64 pangkat 4 per 3 dikurangi 64 pangkat 1 per 3 lah. Ini berarti yang ada di dalam kurung angka-angkanya
8 ini kita ubah menjadi bilangan pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Pangkatkan 2/3. Ditambah 64. 64 ini kita juga buat menjadi bilangan pangkat, jadinya adalah 4 pangkat 3. 4/3 dikurangi 64 lagi ya, berarti 4 pangkat 3 pangkat 1/3. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama seperti soal nomor 2 tadi, ini kita kalikan nanti ini. Nah, kalikan ini berarti tinggal dicoret-coret. Ini sama ini 3, ini juga 3, inilah hilang semua ya. Nah, kemudian sisanya kita hitung, 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 1. 2 pangkat 2 itu 4 ya, sorry 4, terus ditambah 4 pangkat 4 berarti 256 ditambah dengan 4 pangkat 1 itu 4. Nah, kemudian hasilnya tambahkan 4 tambah 256, 260 tambah 4 berapa? 264. Oke, berarti ini jawaban untuk nomor 3. Nah, kemudian lanjut untuk soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 3 akar 48 ditambah 6 akar 75 dikurangi 3 akar 27 kemudian ditambah 5 akar 3. Nah, kalau soal seperti ini berarti akar-akar yang di dalam angka-angka yang di dalam akar itu harus kita samakan. Nah, kira-kira angka ada di sini 48, 75, 27 dan 3 yang ada di dalam akar. Ini bisa kita samakan menjadi angka berapa? Nah, lihat ini angka yang paling kecil kan 3 ya. Berarti kemungkinan semua angka yang di dalam akar itu bisa kita ubah menjadi perkalian dengan 3. Nah, kita cek, berarti 3 kali 48. 48 kalau kita bagi 3 kan 16 ya. Berarti kita tulis saja 16 kali 3 ditambah 6 akar 75. 75 itu berarti 25 kali 3 dikurangi 3 akar 27 berarti 9 kali 3 ditambah 5 akar 3 tetap. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang di dalam akar ini kan ada angka-angka yang bisa kita akarkan seperti 16, kemudian 25, kemudian 9. Nah, ini kita keluarkan menjadi keluar di luar akar, berarti 16 itu akarnya kan 4 ya. Jadi 3 kali 4 itu dari akar 16 itu. Terus akar 3-nya tetap di dalam. Ditambah 6 kali akar 25 itu berarti 5 akar 3. Dikurangi 3 kali akar 9 itu 3 akar 3. Ditambah 5 akar 3-nya tetap yang belakang. Nah, kita kalikan yang di luar, 3 kali 4 12 akar 3 ditambah 6 kali 5 30 akar 3 dikurangi 3 kali 3 9 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini nanti yang kita jumlah dan kita kurangkan hanya angka-angka yang di luar. Nah, berarti seperti ini hanya 12 ditambah 30 dikurangi 9 terus ditambah 5 ya. Maka kita operasikan ya, 12 tambah 30 itu 42 kurangi 9 itu berarti 33 tambah 5 berarti 38. Nah, akar 3-nya cukup kita tulis 1 kali saja. Oke, maka ini adalah jawaban untuk soal nomor 4 itu. Oke, lanjut ke nomor 5. Bentuk sederhana dari 3 akar 2 kurangi 2 akar 5 dikali 3 akar 2 kali 2 akar 5. Lah, kalau soal seperti ini nih, berarti kita kalikan pelangi seperti ini. Nah, ini. Nah, tetapi karena kita lihat bentuk akarnya 3 akar 2 min 2 akar 5. Nah, kalau kita misalkan ini sebagai A, kemudian ini sebagai B. Nah, maka yang belakang ini kan angka-angkanya juga sama, 3 akar 2. Berarti ini A lagi, 2 akar 5 itu juga sama dengan yang depan tadi. Nah, maka bentuk ini itu akan menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Nah, kalau kita kalikan bentuk ini dulu pas SMP kalian pernah dapat rumus ini tuh jadinya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, maka nanti kamu bisa menggunakan
cara ini supaya perhitungannya nanti lebih cepat. Oke, maka kalau kita misalkan A-nya tadi adalah 3 akar 2, ya berarti jawabannya tinggal kita masukkan saja 3 akar 2 kuadrat ini kan, dikurangi B-nya adalah 2 akar 5 kuadrat. Nah, 3 akar 2 kuadrat, cara menghitungnya ini masing-masing kita kuadratkan sendiri-sendiri. 3 kita kuadratkan 9, akar 2 kita kuadratkan itu adalah 2. Dikurangi 2 kita kuadratkan itu adalah 4. Kemudian akar 5 kuadratkan itu adalah 5. Jadi akarnya langsung hilang. Nah, berarti 18 dikurangi 20, berarti negatif 2. Oke. Maka ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 6/3 dikurangi akar 3 lah. Ini namanya adalah merasionalkan penyebut ya. 6/3 dikurangi akar 3 lah. Ingat, kalau kita merasionalkan penyebut itu berarti kita melihat bentuk akarnya. Tandanya nanti akan berkebalikan. Kalau di sini tandanya itu adalah negatif ya, maka pengalinya nanti otomatis kebalikan tandanya berarti positif, yaitu 3 plus akar 3/3 plus akar 3. Oke, seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya kita tinggal kalikan yang bentuk atas. Nah, ini mungkin bisa Pak Lis kasih kurung dulu. Berarti 6 kali 3 18. Kemudian 6 kali akar 3 berarti plus 6 akar 3 per. Nah, kalau yang bawah ini kita bisa ngikut yang ini, yang Pak Lis kotai tadi sebelumnya, A min B kali A plus B. Itu berarti tinggal dikuadratin masing-masing. Ini khusus untuk bentuk bawah. Berarti 3 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. 18 tambah 6 akar 3. Ingat, ini tidak bisa kita jumlahkan, berarti kita tulis tetap 18 tambah 6 akar 3 per 3 kuadrat 9 dikurangi akar 3 kuadrat itu adalah 3. Oke, maka hasilnya 18 ditambah 6 akar 3 per 6. Nah, ini nanti kita bisa coret-coret. 6 coret dengan 18 itu masih 3. Nah, harus dicoret lagi dengan 6 yang di belakang. Ini berarti hasilnya kan 1. Maka hasil akhirnya adalah 3 ditambah 1 akar 3 lah. Satunya tidak perlu kita tulis. Maka hasilnya adalah 3 tambah akar 3. Oke. Maka ini jawaban untuk soal nomor 6. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 7. Lah, ini sudah masuk ke logaritma. Nilai dari 3 log 54 ditambah 3 log 18 dikurangi 3 log 4. Lah, ingat ini sifat logaritma. Ketika bilangan pokoknya ini sama, ini kan kebetulan sama ya, semuanya 3 semua. Maka ingat, kalau ada operasi penjumlahan itu nanti kita bisa ubah menjadi operasi perkalian. Sedangkan kalau operasi pengurangan kita bisa mengubah menjadi operasi pembagian. Oke, berarti untuk soal nomor 7 ini tinggal kita tulis saja 3 log. Nah, lognya ditulis 1 kali saja. Kemudian di sini ada angka 54. Berarti 54 kali 18. Nah, kenapa kali? Karena di sini operasinya adalah penjumlahan. 18 terus dikurangi. Lah, dikurangi itu berarti kan dibagi tadi. Nah, terus 4 di sini belakang. Nah, maka 3 log. Nah, ini kita bisa coret-coret ya. 4 kita coret dengan 18 dulu. Berarti dibagi 2, ini masih 2, di sini masih 9. Kemudian coret lagi 2 dengan 54, ini berarti 27. Nah, sisanya berarti 27 kali 9. Kita buat menjadi bilangan pangkat. Jadinya 3 log 27 itu berarti 3 pangkat 3. Kemudian 9 adalah 3 pangkat 2. Jadinya 3 log 3 pangkat lah. Kalau operasi perkalian ini tadi, ini berarti kita jumlahin ya. Berarti 3 tambah 2 5. Nah, maka hasilnya ini 3 log 3 udah sama, coret saja. Nah, maka hasil akhirnya adalah 5. Nah, 5 itu dari sini ini pangkatnya. Nah, itu nomor 7. Gampang ya. Kemudian nomor 8. Nilai dari 2 log 25 kurangi 3 log 81. Oke, Pak Lis tulis dulu. 5 log 25 dikurangi 3 log 81 ditambah 2 log 1/64. Nah,
Ini kita lihat dulu bilangan pokoknya sama atau berbeda. Nah, karena di sini itu 5, terus di sini 3, di sini 2 kan tidak sama. Maka kita tidak bisa menggunakan sifat logaritma yang ini tadi. Kalau penjumlahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian itu nggak bisa. Tetapi caranya adalah dengan memangkatkan langsung bilangan ini apa numerusnya. Nah, numerus itu yang ini tadi 25, 81. Nah, ini kita langsung buat menjadi bilangan pangkat saja ya. Oke, jadinya berarti kita tulis 5 log. Nah, 25 itu adalah 5 pangkat 2 dikurangi 3 log 81 itu 3 pangkat 4. Kalau 9 pangkat 2 boleh nggak? Boleh, tetapi karena di sini bilangan pokoknya 3, maka nanti kan kamu menguraikan lagi. Maka kita ubah menjadi 3 saja biar langsung. Kemudian 2 log 1/64. Nah, kalau 1 itu berarti pangkatnya kan negatif. Kamu tahu 64. 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya. Lah karena 1 berarti pangkatnya jadi negatif. Setelah itu yang kita lihat adalah pangkat-pangkatnya saja kalau sudah seperti ini. Nah, ini. Nah, terus lognya gimana? Lognya otomatis dia hilang karena kan ini udah sama. 5 log 5 coret, 3 log 3 coret, 2 log 2 juga coret. Lah hasil akhirnya berarti 2 dikurangi 4 ditambah dengan min 6. Ini kita tinggal melihat pangkatnya tadi. 2 kurang 4 itu min 2 tambah min 6 min 8. Oke. Maka ini jawaban untuk soal nomor 8. Oke, lanjut untuk soal nomor 9. Masih logaritma. Nilai dari 3 log 5 kali 5 log 16 kali 2 log 81. Nah, kalau soal seperti ini nanti kita ingat soal sifat logaritma yang ini. A log B kali B log C kali C log D dan seterusnya. Kalau angka-angka yang bersebelahan seperti ini B ini juga B, ini C juga C lah, maka nanti hasil akhirnya adalah tinggal yang belakang log depan log belakang. Berarti A log D. Nah, jadi tinggal ini toh. Yang ini A log D. Jadi depan log belakang. Oke, kita langsung ke soal nomor 9 tadi. 3 log 5 kali 5 log 16 ya, ini 16. 16 ini kita ubah menjadi bilangan pangkat. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Kemudian kali 2 log 81. Nah, gini dulu. Nah, kemudian untuk angka-angka yang bersebelahan ini, terus ini sama ini kan nanti otomatis dia akan hilang. Berarti nanti tinggal depan log belakang. 3 log yang belakang kan ini ya 81. Lah kemudian 4 ini bagaimana? 4 pangkat inilah. 4 ini kita turunkan ke depan. Nah, berarti ini kita tambahkan 4. Jadi 4 kali 3 log 81. Nah, kemudian 4 kali 3 log 81. Maka 81 nya kita ubah menjadi pangkat, yaitu 3 pangkat 4. Berarti 4 kali ini ada pangkat lagi. Nah, maka pangkat ini turun lagi ke depan. Berarti 4 kali 4 kali 3 log 3 3 log 3 nya ini nanti hilang. Nah, maka hasilnya adalah 4 kali 4 ya, 16. Ini jawaban untuk nomor 9. Oke, terakhir nomor 10. Jika 2 log 3 sama dengan P, maka 4 log 27 lah. Kalau soal ini itu caranya kamu harus melihat ini. Di sini bilangan pokok di soal kan 2, pertanyaannya 4. Nah, berarti 4 itu nanti harus bisa menjadi sama dengan 2. Berarti kita bilangan pangkatkan menjadi 2 pangkat. 4 log 27 lah. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, kemudian yang 27 ini itu juga sama, harus sama dengan yang di sini 3. Kita ubah lagi, berarti 27 itu 3 pangkat 3. Kemudian bilangan yang berpangkat ini 2 di depan ya. Kalau di depan itu berarti kita pakai 1/4. Nah, berarti 1/2. Sedangkan yang di belakang 3 ini langsung
3. Maka hasilnya setengah kali 3, berarti 3/2. Oke, maka ini jawaban untuk soal nomor 10 lah. Tadi ingat ya, yang ini setengah ini dari 2 yang pangkat ini. Kalau ini pangkatnya misal 2 pangkat 5 ya 1/5. Kalau pangkatnya 6 ya 1/6 dan seterusnya. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Ali sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nanti bisa kamu lanjutkan untuk bagian kedua di pertemuan selanjutnya. Nanti untuk latihan soalnya jangan lupa dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.